What's up guys, welcome to the 7th episode of Let's Talk About Tech. Seperti biasa, I'm your host Kenichi. And I'm Hansan. Di episode kali ini kita akan ngomong tentang event minggu lalu nih ya, Huawei event, di mana mereka merilis beberapa produk baru. Tapi utamanya adalah Huawei Mate 40 series. Yang included adalah Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, Mate 40 RS. Wah, banyak banget deh. Jadi kita mending langsung aja ngomongin. Selain Mate 40 juga ada beberapa barang lagi deh. Yuk, kita mulai. Oke. Langsung aja ya, kita mulai langsung dari series yang mereka bangga-banggakan lah ya untuk di event kali ini kan, di Mate 40 series ya. Mereka keluarin 3 produk juga, kurang lebih kayak Apple ya berarti kalau mirip-mirip. Banyak banget. Sebenarnya kayak mereka secara event, I think most of the event kayak around 70% ya. 70% lah ya. 70% ngomongin tentang Mate 40 series. Sisanya baru kayak tentang accessories-nya, wearables, terus juga kayak earphones gitu. Earphones, iya. Sama around 5%, 10% tentang environmental atau kayak contribution. Terus mereka juga ada komplain tentang itu ban dari US. Iya. Itu gue kayak mereka sama jadi kayak curhat gitu ya. Tapi emang basically for those who didn't know, Huawei sekarang experiencing a bit of trouble. Basically sebenarnya gue rasa future of Huawei itu sekarang hang in a balance. Bener-bener, waduh gila deh. Mereka punya mereka jadinya di-ban dari US, jadi nggak bisa pakai Google juga ya. Iya. Google Play Services nggak bisa sama sekali. Nah itu dia. Tapi mereka tetap rilis produknya seperti biasa. Powerful banget. Jadi in terms of specification ya, gila sih. Gue lihat specificationnya sih mantap-mantap sih sebenarnya. Kayak mereka memang benar-benar jual as in karena kondisinya seperti itu, mereka pasti lebih fokusnya jadi kan lebih ke inovasi. Mereka kan juga kan di event itu mereka ngomong juga nih kayak kita bikin inovasi baru nih melalui phone ini kayak misalnya mereka jadi kayak first phone yang pakai chipset ini segala macam. Jadi mereka benar-benar fokus di inovasi despite the fact that mereka nggak lagi ke-ban sama US untuk kondisi sekarang. Waduh. Gila sih. Oke, kita ngomong tentang Huawei Mate 40 dulu ya. Mate 40 biasa dulu. Oke, jadi untuk specification, mereka instead of kayak HP-HP biasa pakai Snapdragon chipset, mereka pakai Kirin ya. Kirin 9000 chipset. Ini juga seperti Apple, dia pakai 5 nanometer chipset. Pakai 5 nanometer chipset, octa-core. Ini octa-core ya, octa-core chip. Dah, is it? Iya, benar. Oke. Ini Kirin 9000 dari berarti udah capable with 5G, right? Iya, benar. Mereka juga yang klaim pertama juga yang 5 nanometer processor untuk 5G. Selain di luar A14 lah ya, di luar Apple A14 punya. Ini kalau di benchmark Geekbench punya, mereka dapat skor 3704. Kalau lewat Antutu 6 kebanyakan ini gak ada koma sama 686.835. Iya. Itu kenceng banget. 600.000 kenceng banget loh. Iya, kenceng banget. Itu parah banget. Oke. Terus juga ada I think is that it in terms of chipset? Iya, tapi mereka yang gue suka adalah mereka benar-benar menjual banget si Kirin 9000 ini. Kenapa? Karena mereka tuh benar-benar langsung di-compare nih. Kayak di-compare dengan kayak mereka ngomong kan. Mereka menggunakan ini di Kirin 9000 chipset itu, mereka pakai 15.3 billion transistors. Karena mereka langsung ngomong is 30% more than A14. Jadi benar-benar maksudnya kan dekatan banget kan di beda sama Apple yang punya kan. Apple juga
jor-joran banget, mereka juga mau jor-joran banget gitu kan. Terus mereka bilang mereka 8-core CPU yang 10% faster dan 865 plus. Mereka bilangnya it's competitor gitu kan, dari flagship competitor, tapi sebenarnya itu untuk 865 plus kan. Terus juga mereka juga bilang ini better power efficiency, terus juga fastest 5G experience juga. Tapi sayangnya kan nggak kepake di Indo. tapi it's a good thing karena mereka benar-benar dijabarin banget tuh setiap elemen dari chipset itu is better than competitor dan Snapdragon 840 segala macam sih. Nah, selain juga di Indo sebenarnya basically almost everywhere in the world itu 5G juga nggak se-advantageous itulah ya. Tapi ini more towards investments toward the future lah. Iya, benar. Untuk display sendiri, display untuk Mate 40 itu 6.5 inches dengan resolusi 1080 by 2376 pixel. Ini 402 ppi density, pixels per inch density. I think udah dengan harga yang kurang lebih 900 euro udah oke lah ya. Tapi mereka nggak ini 90 Hz ya, OLED mereka display. Masih 90 Hz 90 Hz OLED display. Tapi itu mereka kayaknya somehow sengaja taruh 90 Hz sih. Mereka kayak nggak mau taruh 120, tapi mereka nggak mau standar karena pengen, menurut mereka itu supaya bisa lu pakai experience-nya bisa lebih smooth tapi lebih irit baterai performance-nya jadi nggak terlalu kemakan baterai. Gue rasa sih it's a good choice I think secara logika buat mereka, tetapi dengan harga sekian ini masih tergolong Full HD display lah ya. 1080 soalnya 1080 by 2376 pixels. Full HD plus 6.5 inch, lumayan gede loh. Dan mereka masih pakai curved display kayak ya kan, dan mereka tuh banggain banget loh curved display-nya ini 68 derajat I think curved display-nya. What? 68 degrees? 68 degrees. Oh wow, okay. That's actually impressive. Yeah. Okay. Tapi I still prefer flat display sih. Ya. Cuma itu personal preference. Itu personal Iya preference. kan. Pas gue juga denger ini kayak pasti kayak ini nggak gitu. Gimana deh gitu. Sedangkan dia benar-benar menjual si curved display ini, tapi buat beberapa orang pasti lebih suka flat display. Karena nggak enak kan, agak pinggir-pinggir gitu. Ya gitu sih. Terus selain itu apa lagi San? Untuk storage? Oke. Karena untuk storage-nya itu starting dari 128 GB storage, RAM-nya 8 GB. Terus juga ada pilihan untuk RAM 8 GB, storage-nya 256 GB. Ini pakai UFS 3.1 juga ya, kayak OnePlus 80? Itu yang kemarin kita udah bahas kan. Benar. Terus mereka masih pakai in-screen fingerprint juga, jadi bagus di balik layar. Dan udah oke banget sih. Terus tapi mereka masih pakai attention aware tag-nya, jadi mereka face unlock itu masih 2D sih, belum 3D kayak jadi yang lain. Kayak OnePlus juga atau kayak Samsung juga ya, dimana mereka cuma pakai anggapan itu AI untuk determine ini muka lu, retina lu atau gimana kan. Jadi bukan pakai kayak Face ID di iPhone, dimana mereka pakai infrared sensors gitu-gitu untuk lihat depth-nya juga. Oke. Terus apalagi nih, kamera ya, kita ngomong ke kamera nih. Kamera ini yang membedakan Mate 40 dengan yang lainnya. Karena Mate 40 sendiri quad kamera, itu dengan 50 megapiksel f1.9, is it? f1.9 23 mm wide lens. Ini nggak ada, dia ada laser autofocus, tapi nggak ada OIS. Nggak ada optical image stabilization. Terus ada juga lensa 8 megapiksel f2.4 85 mm telephoto lens dengan optical zoom-nya ini berapa kali optical zoom nih? I think 5 kali atau itu yang pro ya? I think yang pro deh. Itu setahu gue yang yang telephoto is around 10 times optical zoom yang biasa, yang di Mate 40.
Terus dia pakai 16 megapixel f2.2 17mm ultra wide camera. Jadi ini beda dengan main shooternya yang yang 23mm wide camera ya. Oke, terus untuk selfie kameranya dia pakai 13 megapixel f2.4 18mm ultra wide camera. I think ini semua untuk dari Mate 40 series sama ya? Sama. Untuk depan. Hanya bedakannya kalau yang lain kan nanti ada second camera, sedangkan dia kamera depan cuma satu kan. Oke. Dan semua ini untuk video yang belakang dia bisa 4K at 30 and 60 frames per second, 1080p at 30, 60, 120 and 240 frames per second, 720 at 960 frames per second. Dan mereka masih pakai modul dari Leica ya, dari dulu banget ya. Iya. Pakai dari Leica. Itu keuntungan dari Huawei sih. Satu keuntungan dari Huawei, mereka pakai established brand kayak Leica. Iya. Sebenarnya bagus sih Leica punya sensor sih, bagus banget. Ya kan. Itu yang juga gue lihat dari notice dari dulu banget. Gue lihat tuh Huawei pertama kali kan dia kayak bangga banget tuh menggunakan Leica kan. Jadi menggunakan Leica. Dan sampai sekarang masih pertahanan banget, dan gue rasa itu satu keuntungan banget sih. Iya. Nah, selain itu, ini fitur yang gue rasa, ini Hudson juga oke nih. 3.5mm headphone jack. yang selalu gue bahas kalau saya handphone baru udah gak pernah ada, sekarang tiba-tiba handphone baru ada. Anehnya masih ada loh. Kenapa ya? I think sekarang orang udah expect semua HP itu gak ada 3.5 loh. Apalagi dengan harga segini loh. Kayak maksudnya banyakan HP dengan harga segini 3.5mm jack udah dihilangkan sama sekali, nggak ada. Bener. Tapi mereka malah masih membawa itu. Itu yang gue bilang loh. Jadi terkadang hal-hal kayak gini yang malah mereka lebih perhatikan karena ya mereka memang mau cari inovasi, mau cari supaya users lama bisa tetap stay atau menarik yang baru, mereka tetap pakai headphone jack. Jadi kayak itu gue bilang kan, kalau ngecas dan dengan lagu bisa terpisah, jadi nggak bentrok jadinya. Masih ada competitive advantage lah ya. Iya, benar. Oke, terus baterai nih. Baterai mereka ada pakai lithium ion 4200 mAh. Dan bisa fast charging sampai 40 watt untuk yang Mate 40 aja. Ya kan? Untuk warna ada warnanya Mystic mereka Silver. Mystic Silver, ada white, ada black. Terus ada yang mereka pakai vegan leather kan, yang green sama yellow, yang jelek khusus. langsung bilang jelek. Gue lihat, greennya oke. Greennya green yang kayak lebih lumut gitu ya, moss green gitu ya. Green lumut, green cincau kayak cincau. Iya. Cuma yellownya aduh jelek banget, sorry. Gue pas lihat warnanya yang bagus gue rasa black sama Mystic Silver. Mystic Silvernya bagus sih. Ya, Mystic Silver yang enggak kan, kalau banyak handphone yang itu kan dia kan gradasi gitu kan. Kalau setiap lu gerakin berapa angle kan beda warna. Itu lebih kelihatan premium, entah kenapa ya. Kayak dia lebih enggak terlalu yang gimana gitu. Jadi kayak benar-benar keren aja, pas aja gitu. Warna Mystic Silver sih gue juga pas lihat itu keren banget sih. Iya, benar. Harganya kayak tadi kita bilang around 900 euros. Iya. 899 ya. Itu untuk varian 8GB dan memori 128GB. Itu berarti kurang lebih di berapa? 15 juta? I think kalau hitungan gue. Ya, itu belum sampai Indo loh. Kalau di Indo gue tebak nggak mungkin sampai 15 juta lah. Mungkin around 13. Soalnya beda dengan Apple di mana banyakan itu lebih kayak bukan illegal lah ya. Kayak lebih distributor yang unofficial. Jadi harganya kalau misalnya kayak Apple di jack up tinggi banget. Cuma kalau Huawei kan udah ada distributor yang official dari Huawei-nya sendiri. Gue rasa mungkin harganya around 12 to 13 million. Tetapi dia di eventnya kalau dibilang 900 euro, kalau kita convert ke 15 juta, is it possible untuk mereka akan ini di bawah itu? Setahu gue banyakan HP itu yang euro dengan US dollars itu biasanya kurang lebih.
kayak the same. Biasanya setahu gue begitu. Oke. Soalnya gue nggak pernah masuk ke Huawei Store di sini sih. Iya sama. Jadi gue nggak bisa tahu bayangan deh. Padahal sering lewat kan, tapi kayak nggak ini aja, nggak terlalu merhatiin aja. Nah sekarang tadi kan Mate 40 ya. Sekarang kita bahas Mate 40 Pro sama Pro Plus kali ya, karena Pro sama Pro Plus kurang lebih ya. Oke. Jadi untuk apa yang membedakan nih dari Huawei Mate 40 biasa dengan Pro and Pro Plus? Oke, pertama itu lebih ke yang gue lihat ya, kayaknya IP6 rating water resistance-nya itu berbeda loh. Pro dan ya yang biasa kan. Kalau yang sekarang yang Pro dan Pro Plus kan udah pakai IP68 yang seperti flagship yang lainnya. And then dia punya curve display tetapi lebih gede derajatnya, 88 derajat. Itu berarti lebih curve lagi berarti. Atau gimana? Gue nggak bayang sih sebetulnya kalau di saat mereka advertise kayak beda 20 derajat, izin pengaruhnya. Lumayan steep loh. Itu 20 derajat itu steep banget tuh. Berarti kayak basically kayak lebih boxy dong ya. Lebih ke belakang dong. Iya. Karena itu jadi pas mereka kasih lihat pun ya, itu sampai tombol lock sama volume itu sampai agak ke belakang banget. Saking itunya udah sampai terlalu minggir gitu. Jadi megang itu nggak di samping tapi kayak agak ke sini ke belakang gitu. Iya, karena saking memang mungkin menurut gue itu supaya kayak kelihatan mewah. Karena kalau curve gitu kan kayak gila sampai tumpah-tumpah gitu lah. Iya. Tapi mungkin secara untuk fungsional kayak mungkin performance lo kan nggak enak aja mungkin untuk dipegang ya harus. Tapi di sisi itu juga itu yang bikin costnya jadi mahal ya. Karena curve display. Iya, itu dia makanya. Terus bedanya mungkin ukuran layarnya lebih gede, 6,76 inch. Oke. Masih pakai sama Flex OLED display, tetapi resolusinya berbeda. Resolusinya udah lebih gede. Mereka udah, I think 2K, right? Resolusinya 1344, almost 2K. Karena almost, 2K itu 1440p, if I'm not mistaken. Oke. Berarti almost 2K lah ya. Berarti harusnya sudah bagus banget. Harusnya udah bagus. Dan most people kayaknya around 1080p sebenarnya udah di atas 1080p, di atas Full HD gue rasa udah kayak susah bedain. Iya, bener. Kalau pakai untuk sehari-hari doang ya. Benar. Tapi displaynya dua-duanya masih 90 Hz ya? Sama, mereka semua itu yang gue bilang, mereka memang secara ini kayak mereka emang sengaja taruh di 90 Hz as ini itu untuk efisiensi baterai, tetapi lo bisa tetap pakai lebih smooth daripada biasanya. Udah itu doang. Jadi benar-benar mereka udah di disclaimer dulu nih kenapa nanti sebelum mungkin kan orang ngomong nanti handphone udah 120 Hz. Mungkin mereka langsung mau ngejarnya di situ kan. Karena mungkin juga di satu sisi selain baterai gitu ya. Karena gue rasa mungkin oke lah, kayak beberapa orang bisa rasain bedanya tuh. 30 Hz perbedaannya itu masih bisa kerasa. Cuma most people, I think can barely notice kayak perbedaan 90 to 120 Hz display unless nih ya kayak mereka nontonnya yang emang ya segitu atau banyak pakai untuk browsing, itu mungkin bakal kerasa banget. Cuma I think mostly no. Oke. Iya, nggak akan terlalu gimana lah ya. Dari chipset pun sama ya, tetap ya. Sama persis. Yang membedakan storage-nya nih. Storage defaultnya di 256 GB. Untuk yang Pro dulu ya. Pro 256 GB, 8 GB of RAM, sama 512 with 8 GB of RAM. Pro Plus itu 256 GB with 12 GB of RAM. Dan 512 dengan 12 GB of RAM. Ini kalau menurut gue sih untuk, I think kalau untuk Android, RAM ini penting juga untuk ditinggiin. Semakin tinggi ya kayak oke lah, iPhone juga kalau semakin tinggi pasti semakin bagus. Cuma untuk Android sendiri, I think operating system itu lebih quote-unquote berat ya. Benar. Jadi mereka butuh RAM yang gede. Jadi kalau udah keluarin RAM yang cukup besar ya berarti harusnya udah lebih supporting banget. Iya. Selain itu, sekarang kita ke perbedaan yang lebih jauh ya. Kameranya.
Karena yang tadi kita bilang Huawei Mate 40 itu pakai quad kamera ya, berarti 4 kamera. Ya. Untuk Mate 40 Pro and Mate 40 Pro Plus itu Mate 40 Pro masih quad kamera Sama. masih sama ya. Betul, Mate sama. 40 Pro Plus itu baru penta kamera. Iya. Oke. Gue selalu lupa. Ini untung gue search dulu. Quad itu 4, penta itu 5, hexa itu 6. Bener ya? Seneng, iya. Oke. Bener. Gue nggak tanya penta sih sebenarnya. Gue cuma tanya quad sama hexa. Kalau penta gue belum. Gue search dulu ini sebelum podcast ini. Gue search dulu. Oke. Jadi yang Pro itu dia bedanya di periscope telephoto ya. Jadi instead of the normal telephoto lens, dia pakai periscope telephoto di mana kameranya sendiri itu pakai periskop lah, anggapan lah. Jadi dia punya modul itu agak di bawah, tapi lensanya di atas. Itu yang biasanya mengizinkan nih untuk dia punya optical zoom bisa sampai 5 kali. Yang Mate 40 itu optical zoomnya biasa, kayak nggak ada optical zoom. Cuma untuk software zoomnya, dia lebih pakai untuk software zoom. Mate 40 Pro sama Pro Plus itu udah bisa optical zoom. Jadi kalau optical zoom itu yang membedakan itu seperti kalau ngezoom dia 5 kali, setelah 5 kali baru kelihatan pecah-pecahnya. Itu dia. Benar. Terus yang membedakan lagi ultra wide kameranya ya. Ultra wide kameranya dia lebih gede ya. Gede megapiksel, tapi in terms of sensornya sendiri itu lebih. Dia punya kayak yang tadi ultra wide di 40 itu dia 17 mm. Ini ke 18 mm. Jadi beda 1 mm. Jadi kalau misalnya dibandingkan ya, lebih lebar 1 mm yang Mate 40 dibanding Mate 40 Pro. Bedanya sedikit sih. Tapi bedanya lagi, yang Mate 40 Pro itu bisa terima cahaya lebih banyak. Karena aperture dia f1.8 dibanding f2.2 di Mate 40 biasa. Jadi lebih bagus, pasti lebih bagus lah, harganya lebih beda. Iya, benar. Terus untuk yang Mate 40 Pro Plus, dia telefotonya, dia ada telefoto ya, jadi bukan cuma apa sih namanya, periskop. Bukan cuma periskop telefoto, dia juga ada telefoto biasa. Tapi telefoto biasa ini pun upgrade dari Mate 40 dari 8 ke 12 megapiksel dari sama tetap aperture-nya f2.4. Optical zoom-nya tapi 3 kali. Iya, malah dia cuma 3 kali. Tapi untuk yang periskop juga periskop malah downgrade in terms of megapixel count-nya ya dibanding Mate 40 Pro. Karena dia turun dari 12 megapiksel di Mate 40 Pro ke 8 megapiksel di Mate 40 Pro Plus. Tapi dia bisa 10 kali optical zoom. Sedangkan di Mate 40 Pro dia cuma bisa 5 kali optical zoom. Tapi juga secara aperture juga mereka downgrade dari f3.4 jadi f4.4. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Iya, makanya ya. Itu juga kayak terus Pro-nya menang di mana gitu. Yang plusnya gitu loh. Nah, untuk yang ultra wide-nya, dia lebih lebar, 14 mm, 20 megapiksel, tapi aperture-nya juga tergolong rendah ya, f2.4 dibanding f1.8 di 40 Pro Plus, 40 Pro. Itu juga kayak 40 Pro Plus ada tambahan lagi. Dia ada barometer untuk ngukur. 40 Pro sama 40 Pro Plus ya ada barometer ya dua-duanya ya. Thermosensor bukan sih namanya? Barometer setahu gua. Ya. Barometer. Itu untuk ngukur suhu. Ini ditaruh di tengah-tengah ring kameranya itu ya. Iya, yang namanya space ring design kalau menurut mereka. Tapi keren sih, bulat gitu. Lebih ya fresh look lah ya. Selain itu juga mereka ada TOF 3D camera. Untuk di kamera depannya ya. Iya, kamera belakang juga ada. Belakang juga ada untuk yang 40 Pro Plus.
Terus untuk kamera depan. Untuk video dulu ya, videonya dia bisa sama kayak Mate 40, bisa 1080p at 30, 60, 120 sama 240 frames per second. Tapi dia juga bisa 480 frames per second at 1080p. Selain itu 720 juga di-upgrade dari 720 ada 960 frames per second sama kayak Mate 40 biasa. Dan juga ada tambahan 3840 frames per second untuk 720p-nya. Ada HDR juga, bener. Jadi untuk sekarang ke selfie kamera. Selfie kamera kayak tadi kita bilang sama ya Sen? Satu kameranya sama nih, kameranya sama. Tapi mereka ada satu kamera lagi untuk TOF 3D itu untuk depth atau biometric sensornya. Dan secara look lebih bagus sih. Jadi kayak lebih mungkin dibilang berisi juga enggak, cuma kayak lebih keren aja gitu, lebih kayak flagship lah gitu kelihatannya dibandingkan yang biasa ya. Okay. And then mereka juga udah pakai stereo speaker, ya kan? Ya. Yeah. Stereo yang katanya buat mereka 150% more bass dan yang lain. Nggak tahu. Kita nggak tahu sampai kita bisa nyoba sendiri ya. Nyoba dua-duanya, kita punya dua-duanya nih. Kalau mereka kan udah bisa compare tuh, karena mereka mungkin punya dua barang kayak gitu. Kalau kita kan kayak, ya udah tahu aja gitu. Lebih ngebahas gitu. Ya udah gitu. Terus. Tapi nggak ada 3.5 mm headphone jack. Iya. Dua-duanya. Iya. Ini lo bikin nih kayak gini nih yang bikin orang preferensinya yang suka nggak pakai headphone jack, pasti orang mau belinya pro misalnya gitu. Tapi kalau nggak ya gue belinya biasa. Yeah. Boleh lah. Jadi membuat mereka kebagi lah pasar tinggi-tinggian tetap ada yang beli. Bener kan? Terus masih tetap pakai fingerprint juga sama in display. And then, tapi dia untuk Face ID-nya dia udah yang 3D yang kayak misalnya kayak di Apple, nggak cuma yang 2D seperti yang di Mate 40. Terus untuk baterainya sama-sama nih upgrade dari yang Mate 40 kan, mereka jadi 4400 mAh dari 4200 di Mate 40 ya. Betul. Terus juga fast chargingnya ini mereka bilang ini pertama kali di any smartphone paling kencang 66 watt. Beda 1 watt ya. Sama dia kompetitor. Paling cepet setahu gue 65 watts. Iya, cuma nambah 1 watt doang. Ya kan, kalau enggak gimana dia mau ininya dong. Terus tapi juga mereka bisa fast wireless charging sampai 50 watt. Reverse wireless charging juga mereka bisa ya at 5 watts. Tapi yang 5 watt ya. Untuk warna dulu ya, warna. Mate 40 Pro biasa itu ada Mystic Silver, White, Black, Green sama Yellow, itu seperti Mate 40. Mate 40 Pro Plus itu comes in 2 colors only, ceramic white sama ceramic black. Harganya ini 1.200 euro untuk yang Pro. Ya, 8 GB, memori 256 GB. Dan Pro Plus-nya 1.400 euro. Untuk yang 12 GB RAM dan 256 GB. Aduh. 1.400. Itu gue hitung pakai di Google itu kurang lebih bisa 23, 24. Ya sampai sini bisa 25 kali. Mahal banget 23. Let's say 20 juta deh. Aduh, mahal banget loh, bener-bener loh. Gila ya, makanya ya gue juga pas lihat harga gue apa gue salah, tapi ini di eventnya nggak mungkin dia nggak salah kasih harga gitu gue bilang kan. Mau yang lebih ekstrim lagi nggak? Sekarang kita lanjut dulu nih ke Mate 40 RS Porsche Design. Oke. Dia ada bedanya. Dia ada yang membedakan RS dengan 40 Pro Plus ya. Seperti sebentar, ini agak susah membedakan karena dia nggak banyak bedanya sebenarnya. Betul. Untuk kamera nih, contoh kamera dia yang ultra wide kameranya balik lagi ke aperture f1.8 tapi juga turun in terms of size dari 14mm di 40 Pro Plus ke 18mm di RS. Jadi juga kayak lebih less wide lah ya. Ya, terus juga mereka kalau di compare mereka tapi mereka tetap ada 12 GB plus 512 ya storage-nya ya. Iya,
Tapi Sama lagi. kayak perbedaannya so far oke, tambahan dengan infrared thermometer. Tapi basically that's it. Iya, tapi secara desain tuh keren banget loh. Iya dan kan, dan ya branding kan. Porsche design itu kayak udah bagus banget. Cuma harganya Iya, bener. harganya. Kita ngomong dulu nih, Pro Plus tadi berapa? 1.400 euro. Iya, sama terus Hero. Gue aja sampai speechless lihat harga ini. 40 RS, Mate 40 RS starts at 2,300 euros. 2.300 euro. Itu You can literally buy a Fold 2 dengan harga segini. bener. Dimana lu udah bisa, ya untuk spesifikasi udah bisa bersaing banget kan ya. Tapi just because it's Porsche design, right? Sebetulnya. Oke, karena kita mainly kita bakal ngomong tentang Mate 40 ini, jadi kita bahas dulu nih. Dengan harga segini ya Sen ya, lu rasa Mate ini bakal laku nggak? Kayak to be honest, for me right, dengan spesifikasi kita bilang bagus banget loh sebenarnya loh. Iya kan? Mereka udah ada minimum 90 Hz display. Resolusi udah bagus, udah oke lah, kayak maksudnya industry standard. Kamera juga dengan Leica, dengan quad and penta camera, Fast charging. fast charging. Tapi mereka nggak ada Google Play Services, jadi kita nggak bisa download application yang biasa ada di Android dengan normal gitu loh. Benar. Kita harus berarti kan apa ya, side load is it? I forgot the term gitu loh. Jadi kita harus install manual dengan APK lah apalah. Jadi itu ada extra step-nya gitu loh. Dan belum tentu semua aplikasi berjalan dengan lancar kalau nggak ada Google Play Services. Tapi harganya, Iya, benar. Walaupun mereka sebenarnya bilang kan sebetulnya untuk marketplace yang kayak somehow Google Play Store-nya mereka, yang mereka ini kembangin, itu udah improve banget kan. Aplikasi udah lebih banyak. But still, kayak gue rasa orang Indo nggak akan terlalu gimana ya gitu. Karena pasti beberapa aplikasi itu belum support, belum masuk. Ya kan, lu belum bisa, jadi lu nggak bisa pakai. I think itu yang gue bilang, mereka fokus lebih ke inovasi. Mereka harga mahal, tetapi yang susah adalah itu karena si software dan si Play Store-nya ini yang nggak ada. I think for now it's not the right time untuk bisa orang accept ya kondisi yang kayak gini ya. nah itu tapi juga kayak gua rasa bukan cuma di Indo nggak sih? Kayak I think in terms of pricing begini, terus dengan spesifikasi dengan I think kalau ada Google Play Services, I think masih bisa dimaafkan gitu ya harga segini ya. Iya, masih bisa reconsider lah ya. Iya. Kayak Fold yang kemarin cukup mahal. Tapi I think ini lebih ke market di China karena emang Google Play Services di sana juga nggak banyak yang dipakai. Tapi dengan harga segitu, apalagi di China itu, yang gue tahu ya, ini dari yang gue tahu, mereka juga banyak tren untuk lebih banyak pakai Apple products juga. Setahu gue itu yang dengan harga segini bisa beli Apple products yang bahkan iPhone 12 Pro Max harganya kurang lebih. Tapi prestige-nya lebih tinggi juga. Benar. Kayak udah mencukupi untuk semuanya lah, secara all around tuh udah lebih menguntungkan untuk usersnya. Gue rasa oke, ini niche market. Ini market yang emang di kelas atas. Cuma sangat disayangkan sih. Mereka nggak bisa capitalize dari sini juga. Ya tapi karena mereka juga serba salah menurut gua, untuk meng-counter kekurangannya itu, mereka harus come out with another idea. Tapi mereka mau nggak mau harus bayar premium price. Karena nggak mungkin mereka mau jual rugi sebetulnya gitu. Iya, benar. Oke, lalu kita kasih kayak gini, tapi kita harganya misalnya disamain top, misalnya kayak Mate 40 dengan kompetitornya yang nggak gitu mahal itu. Menurut gua agak susah karena takutnya mereka malah jadi nggak nutup lah untuk kedepannya. Jadi mereka ya udah gua charge premium price, tinggal siapa yang mau beli silahkan, nggak ya udah. At least gua udah bikin some innovation that people tahu lah, orang semua tahu nih Huawei yang membuat ini gitu loh. Menurut gua ya. Jadi mereka untuk kayak investing jangka panjang juga
Mereka mungkin tahu nggak akan secepat itu untuk bikin orang pindah, but at least they try something yang untuk kedepannya orang bisa siapa tahu bisa accept gitu. Oh ya udah, gue bisa terima dengan kondisi punya spesifikasi yang mantep gitu. Verdict listen, kalau misalnya ditanya mau if you have the money, would you buy it? No ya. For now enggak, itu yang gue bilang. For now enggak, karena enggak secara keseluruhan tidak membantu untuk ini. Mungkin I will hold until nggak tahu Huawei Mate berapa, P berapa lah yang nanti Huawei mau keluarin. As long as mereka udah, kalau udah maksimal ya kayak bisa, nggak tahu apakah Play Store bisa balik ke mereka bisa pakai Play Store lagi atau mereka bisa bikin so-called Play Store yang mereka sendiri tapi udah lebih. Kalau lu sendiri bakal beli Inggris? Sama sekali no. Karena gue rasa Google Play Services ini very crucial. Benar, karena gue rasa banyak kan pakai Google Android itu karena Google-nya, karena Android Play Store-nya, terus karena juga ya feature-feature kayak Google punya lah, Hey Google lah apa itu crucial banget gue rasa. Jadi kayak sangat disayangkan sih. Iya. Oke, jadi kita move on ke ini quick fire ya. Iya. Untuk Huawei Huawei Watch GT2, ini salah satu jam tangan yang juga tergolong bagus banget ya in terms of design wearables lah. Iya. Dan mereka rilis di kali ini ada Porsche Design Edition. Cakep banget. Sebenarnya cakep banget. Oke. Benar. Selain itu ada kompetitornya AirPods, FreeBuds 3, FreeBuds Pro, sama FreeBuds Studio. Oke. Itu benar-benar kayak FreeBuds 3 ya, kayak AirPods, AirPods Pro sama rumored AirPods Studio. Yang gede. Oke. Terus mereka juga ada rilis apa lagi? Huawei Sound, and Sound X. And then yang ada yang Huawei Eyewear yang Eyewear 2 yang dengan Gentle Monster ya. Iya. That's basically it. Iya, mereka cuman udah kita kalian ini udah selesai karena memang fokusnya ke Mate 40 products yang ini sih. Dan lagian emang yang eye catching itu Mate 40 sama sebenarnya GT-nya sih, Huawei Watch GT-nya sih. Iya, Watch GT-nya sih ganteng. Cakep ya. Ya, tapi harganya juga mahal. Itu gue pengen ini juga sih. 700 euro. Berapa? 700 euro. 700 euro. Oh wow. Itu berarti kurang lebih berapa? 12, 13. Itu karena itu berarti itu gue bilang itu karena Porsche design loh. Jadi harganya udah kayak satu iPhone. 700 euro mereka jual. Gue sih lebih pilih beli Huawei Watch GT2 yang biasa daripada GT2 yang Porsche Edition. If you have the money, go for it. Karena itu benar-benar cakep sih. Gue bisa rekomend sih kalau Huawei Watch GT itu, gue bisa rekomend. Cuma kayak harganya wow, lebih mahal daripada Apple Watch. Makanya kan ini Porsche design menurut gue itu yang dijual lah. Dijual luxury-nya itu lah. Sama kayak Hermès, gimana sih baca pronounce-nya? Hermès lah pokoknya lah. Hermès edition-nya Apple Watch lah ya. Mahal. Iya, yang mahal banget kan karena dia collab sama luxury brand gitu. I think that's it for the event ya. That's a wrap? Yes. Okay. That's all. That's a wrap for this episode of Let's Talk About Tech. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, bisa share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih ada yang belum tahu tentang event Huawei ini. Dan jangan lupa juga tetap subscribe, share, nyalain lonceng notifikasi supaya next kalau kita ada video lagi nih Let's Talk About Tech di minggu depan, di setiap hari Minggu kita bisa kalian bisa tetap gak ketinggalan nih untuk nikmatin dengerin podcast kita lagi hari Minggu nih kayak lagi santai-santai tentang teknologi. Bolehlah kita mampir sini. Terus juga kita ada di Apple Podcast, ada di Spotify juga. Jadi kalian tetap punya banyak opsi untuk dengerin podcast kita. Yes. I think that's all. That's Thank it. you guys so much Thank for you guys. listening and watching. Bye-bye.